Halo, selamat pagi. Pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari mahasiswi FK Unizar, yaitu Halo Santi. teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Dwi J Serjen. Buat teman-teman penonton setia YouTube channel ini dan yang baru gabung di YouTube channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan klik tanda loncengnya untuk tahu notifikasi terbaru dari YouTube channel ini. Perkenalkan, nama saya Santi Dwi Ratih, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, yang saat ini sedang menempuh stase bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang dibimbing oleh Dr. Inyoman Dwi J Putra, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Pada video kali ini, kita akan membahas tindakan herniotomi di era pandemi COVID-19. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, yuk tonton videonya dan jangan di-skip ya. Sebelum kita membahas tentang herniotomi di era pandemi COVID-19, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu pandemi COVID-19 dan hernia. Apakah yang dimaksud dengan pandemi COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona ini telah menyebar luas di dunia. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia dengan cara kontak erat dan droplet, yaitu percikan cairan pada saat bersin atau batuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hernia. Apakah itu hernia? Secara terminologi, hernia adalah penonjolan isi suatu rongga melalui defek atau bagian lemah dari dinding rongga yang bersangkutan. Hernia terdiri dari 3 bagian, yaitu cincin hernia, kantung hernia, dan isi dari hernia. Klasifikasi hernia berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, hernia kongenital atau bawaan yang biasanya terjadi pada bayi baru lahir. Yang kedua, hernia akuisita atau didapat yang biasanya terjadi pada anak-anak ataupun dewasa. Berdasarkan letaknya, terdiri dari hernia inguinalis, yaitu timbulnya benjolan di bagian lipat paha, hernia femoralis, timbulnya benjolan di bagian paha, hernia umbilicalis, timbulnya benjolan di pusat, hernia diafragmatika, timbulnya benjolan di atas pusat, dan hernia insisional, yaitu timbulnya benjolan di bekas sayatan bedah sebelumnya. Berdasarkan sifatnya, hernia dibagi menjadi 2, yaitu hernia reponibel dan hernia irreponibel. Hernia reponibel adalah isi hernia dapat keluar masuk, sedangkan hernia irreponibel, isi hernia tidak dapat keluar masuk. Hernia irreponibel dibagi menjadi 2, yaitu hernia incarcerata dan hernia strangulata. Hernia incarcerata sudah terjadi gangguan pasase usus, sedangkan hernia strangulata sudah terjadi gangguan vaskularisasi dari usus. Gejala hernia yang utamanya adalah adanya benjolan yang hilang timbul serta adanya rasa nyeri pada benjolan apabila sudah terjadi hernia incarcerata atau hernia strangulata. Penata laksanaan pada hernia yaitu ada 2. Yang pertama adalah operasi terbuka dan yang kedua adalah laparoskopi. Salah satu tindakan operasi terbuka yaitu adalah herniotomi. Herniotomi adalah tindakan membuka kantung hernia, memasukkan kembali isi kantung hernia ke rongga abdomen, serta mengikat dan memotong kantung hernia. Sebelum dilakukan pembedahan, penting dilakukan penilaian preoperatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi pasien berisiko tinggi
dan menyesuaikan prosedurnya. Untuk pasien yang teridentifikasi COVID-19, harus mengoptimalkan kondisi respirasi pasien mulai dari patensi airway, kebutuhan oksigen, perubahan foto ronsen dada, dan analisis gas darah. Yang kedua, perlu juga dilihat adakah kegagalan organ, tanda-tanda shock, gagal hati, ataupun gagal ginjal. Yang ketiga, pertimbangkan pembedahan yang dapat mengurangi paparan petugas dan memperpendek durasi operasi. Salah satu contoh rekomendasi, jika operasi urgen atau emergensi dengan gejala klinis pneumonia yang jelas atau rapid test positif, pasien diperlakukan PDP dengan penggunaan APD level 3 yang terdiri dari baju khusus kerja, apron, gown coverall, masker bedah triply dan masker N95, pelindung mata, face shield, head cap, surgical cap, double atau triple gloves, dan boots. Namun, jika pasien tanpa gejala pneumonia yang jelas dan rapid test negatif, operasi dijalankan dengan menggunakan APD level 2 yang terdiri dari baju khusus kerja, gaun, masker bedah triply dan masker N95, pelindung mata, head cap, dan surgical cap. Adapun yang menjadi inti dari guideline tindakan operatif herniotomi di era pandemi COVID-19 adalah yang pertama, pasien akut merupakan prioritas utama. Kemungkinan COVID-19 harus disingkirkan dengan anamnesis riwayat, tes COVID-19, CT toraks dalam 24 jam terakhir atau minimal foto toraks. Yang kedua, semua pasien yang direncanakan operasi elektif harus dievaluasi COVID-19 dan mendapat persetujuan untuk risiko operasi yang lebih besar. Yang ketiga, dalam ruang operasi, hendaknya jumlah staf dibatasi dan penggunaan APD lengkap. Selain pedoman kerja, sangat perlu memperhatikan kelayakan ruang operasi. Sirkulasi udara di ruang operasi menjadi perhatian krusial guna meminimalisir risiko infeksi. Berikut adalah instrumen yang digunakan pada saat tindakan prosedur herniotomi. Salah satu contoh prosedur operasi terbuka herniotomi yaitu pada hernia inguinal. Langkah-langkah herniotomi pada hernia inguinal adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan insisi pada kulit sekitar 2-3 cm di atas ligamentum inguinal. Diperlebar ke arah medial dan lateral, perdalam lapis demi lapis sampai fascia scarpa. Insisi hernia dapat berupa transversal atau oblik. Yang kedua, dengan menggunakan kasa basah, bebaskan fascia dengan jaringan di bawahnya, antara lain aponeurosis musculus obliquus abdominis externus. Yang ketiga, dilanjutkan dengan identifikasi funiculus spermaticus kemudian diikat. Yang keempat, identifikasi kantung hernia dan bebaskan kantung hernia. Yang kelima, ligasi kantung hernia. Sekian pembahasan materi tentang herniotomi di era pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan tanda notifikasinya untuk tahu video terbaru dari YouTube channel Dwija Surgeon. See you on the next video. Bye!